Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah, pilihan Allah yang berada di rumah Allah, Masjid An-Nur. Mudah-mudahan hati kita selalu disinari An-Nur. An-Nur itu dalam Islam antara lain Al-Quran, antara lain ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu nur. Nabi Muhammad itu nur. Allah juga nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau hati kita disinari An-Nur, insyaallah kita akan dijaga Allah. Kita masih bersama ayat kursi lagi ya. Kita dalam beberapa pertemuan terdahulu sudah membicarakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Sekarang kita akan lanjut kepada ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu persis apa yang kita sudah buat, apa yang sedang buat, apa yang akan buat. Karena Allah yang mengaturnya. Berapa orang yang datang sembahyang subuh hari ini, Allah tahu. Kemarin, 2 hari lalu, 3 hari lalu, besok lusa, Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan dan yang telah dilakukan. Kemarin kita membaca hadis tentang fiqhun naum ya. Fiqhun naum, fikih tentang naum, tidur. Karena mungkin sebagian orang itu 1/3 waktunya untuk tidur, ada yang 1/4 waktunya untuk tidur. Kalau dia tidur 8 jam, berarti 1/3 usianya tidur. Kalau dia tidur 6 jam, 1/4 usianya tidur. Kiralah berapa jam kita tidur. Jadi kita perlu tahu fiqhun naum, fikih tidur. Subhanallah. Kemarin kita sebut hadis saat orang itu tidur dia diikat oleh syaitan. Itu manajemennya Allah ya. Dalam hadis muttafaq alaih, kalau orang itu tidur dia diikat oleh syaitan. Kalau dia akrab dengan syaitan, manusia ini ada 2 ya. Kita ada 2 pilihan, sama ada mau akrab dengan syaitan, na'udzubillah, atau dekat dengan malaikat. Itu yang dicari. Yang akan masuk surga itu orang yang dekat dengan malaikat dalam kehidupannya. Bila orang itu dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, dekat hati ke rumah Allah, dekat hati ke kitab Allah. Sekarang mau dibaca pula hadis. Kemarin sudah disebut tapi tidak dibaca teksnya. Ini hadis Imam Abu Daud, katanya rahimallahu rajulan qama minal lail. Doa Nabi ini. Nabi mendoakan orang yang bangun di malam hari. Jadi kalau bapak bangun pukul 4, pukul tengah 4, pukul 3, mendapat doa Nabi. Rahimallahu rajulan. Allah merahmati si suami yang bangun di malam hari. Rajulan maksudnya di sini suami ini. Fasalla, lalu dia bangun tidur, dia salat. Wa aiqadha imra'atah, dibangunkannya istrinya. Itu tugas suami. Tugas suami bukan tidur sampai pagi. Bangunlah setengah jam, 1 jam sebelum azan. Bangunkanlah istri Anda. Wa aiqadha imra'atah, dibangunkannya istrinya. Fa in abad, kalau enggan istrinya bangun, nadhaha fi wajhil ma,
dipercikkan air ke muka istri. Dipercikkannya air ke muka istrinya. Itu satu. Satu lagi, wa rahimallahu mura'atan. Allah merahmati si istri. Qamat minal lail, bangun di malam hari fasallat, lalu dia salat. Wa iqazat zaujaha, dibangunkannya suaminya. Ada kalanya pasangan itu suami lebih unggul daripada istri. Ada istri lebih unggul. Dalam Quran ada disebut tentang suami mukminah, istri mukminah, istri yang tidak mukminah. Allah merahmati istri yang bangun di malam hari lalu dia salat sesudah berwudu tentunya ya. Wa iqazat zaujaha, dibangunkannya suaminya. Fa in aba, kalau suaminya malas bangun, nadahat fi wajhil ma, diambilnya air dipercikkannya ke muka suaminya. Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Subhanallah. Rawahu Abu Daud bisnadin sahih, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud katanya. Jadi hadis Nabi sudah sampai ke telinga kita ya, tinggal aplikasinya, pelaksanaannya. Satu hadis lagi, ini lebih hebat lagi. Iza aikazar rajulu ahlahu minal lail, kalau si suami membangunkan istrinya di malam hari, fasallaya, lalu suami istri itu salat rakaatain, 2 rakaat saja Pak, jami'an, sama-sama salat. Indahnya ya, sama-sama bangun, sama-sama salat. Kutiba fil dzakirina wal dzakirat, mereka akan ditulis dalam golongan wadzakirin Allah wadzakirat. Ada ayat dalam suratul Ahzab Pak ya, ada ayat dalam suratul Ahzab menyanjung wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Boleh dilihat di surah Ahzab. Surah Ahzab ini sesudah surah Sejadah, halaman 422 ayat 35. Ayat ini agak panjang, tapi terakhir sekali wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Awalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 35 ya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyanjung beberapa kategori manusia, berapa jenis manusia. Terakhir yang disanjung wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, mereka yang banyak berzikir kepada Allah, lelaki dan perempuan. Kalau orang itu bangun di malam hari, dibangunkannya istrinya, dibangunkannya suaminya, lalu salat 2 rakaat, mereka akan termasuk wadzakirinallaha katsiran wadzakirat yang disorot dalam ayat suratul Ahzab ayat 35 halaman 422. Mereka yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfirah, Allah akan mengampuni dosanya, wa ajran 'azima, Allah akan mengasih jannah, ajran 'azima, al jannah, Allah akan mengasih surga. Begitulah ya. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang kita buat sekarang, kemarin, besok lusa. Adakah suaminya, istrinya termasuk wadzakirin Allah katsiran wadzakirat? Mudah-mudahan termasuk Pak ya. Subhanallah. Ada juga di sini hadis muttafaq alaih. Ini warning ya. Ini warning untuk suami istri, warning untuk ahli keluarga, warning untuk semua orang beriman. Peringatan keras. Warning. Apa dia bilang? Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal, yang
mendengar hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat senior, 10 besar di antara sahabat Nabi. Top 10 di antara 10 yang terbesar di antara sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud katanya apa? Dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama Lailah hatta asbah. Ada orang bercerita di samping Nabi. Nabi tidak ikut, cuma Nabi terdengar. Fulan bin Fulan masih tidur sampai pagi. Artinya apa? Tidak qiyamul lail, tidak tahajud, tidak ke masjid. Qiyamul lail tidak, ke masjid tidak. Apa kata Nabi? Komentar Nabi, zaka rajulun balas syaitanu fi uzuni. Orang itu sudah terkencing setan di telinganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti dia membernya setan. La ilaha illallah. Membernya setan. Bukan member lagi, dihina sama setan lagi. Bukan lagi diperdayanya, dihinanya. Dzaka rajulun balas syaitana fi uzunih atau uzunaihi. Orang itu sudah terkencing setan di telinganya. Bayangkan kalau suami, bayangkan kalau istri, bayangkan kalau suami istri, bayangkan kalau satu rumah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang sedang kita buat, yang sudah dibuat, yang akan dibuat. Petikan ayat yang pendek ini saja kalau kita paham Pak ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang sudah dibuat, yang sedang dibuat, yang akan dibuat. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat kepada hadis tentang salat subuh, salat subuh berjamaah di masjid Pak ya. Siapa yang datang salat subuh berjamaah berniat di malam hari sebelum tidur dia besok mau pergi sembahyang di Masjid An-Nur atau jemaah lain di masjid yang terdekat, di musala yang terdekat, di surau yang terdekat, berniat dia, maka tidurnya ibadat. Seakan-akan dia tidak tidur, sholat saja, sembahyang sepanjang malam, baca Quran sepanjang malam, tidak tidur. Kalau datang sholat subuh, subhanallah, tidurnya ibadat. Kalau 6 jam dia tidur, 6 jam ibadat. Dikasih pahala seperti beribadat 1 malam. 12 jam tambah dengan 6, 18. 18. Tambah lagi ibadat-ibadat lain selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin semuanya terjumlah 24 jam. Fully ibadat, penuh beribadat. Kalau kita menggantungkan hati ke masjid. Yang datang sembahyang subuh, tidurnya ibadat, dapat pahala seperti sembahyang beribadat semalam tak tidur. Langkah perginya pulangnya menghanyutkan dosa. Selama dia berada di masjid, malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa bapak ini, rahmati dia, ampun dosanya, terima tobatnya. Dapat doa malaikat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian tercatat sebagai wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Kalau bapak itu, kalau ibu itu sama-sama sholat di rumah. Subhanallah. Kita perhatikanlah baik-baik Pak ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu persis apa yang sudah dibuat, apa yang sedang dibuat, apa yang akan dibuat. Tidak dapat menghindar karena semuanya dengan ketentuan Allah. Semuanya dengan pilihan Allah. Kita datang ke masjid dengan pilihan Allah. Itu ayat yang kita baca kemarin waktu salat subuh. Ayat terakhir ya, surat Ad-Dahr. Ini juga perlu diperhatikan. Katanya apa di sini?
Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kamu tidak boleh bikin apa-apa kecuali kalau dipilih Allah. Tidak bisa datang ke masjid kalau Allah tidak memilihnya. Ini rumah Allah. Yang datang ke masjid di pagi hari, yasha'ullah, yang dikehendaki Allah. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha Alim, Allah Maha Hakim, Maha tahu dan Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ayat terakhir 31 surat Al-Insan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memilih, memasukkan orang terpilih pada sisinya ke dalam rahmatnya. Rahmat Allah di mana? Rahmat Allah di masjid. Kalau kita masuk masjid, kita baca doa, waftahli abwaaba rahmatik. Bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Pintu rahmat di masjid. Wadh-dhalimin adalahum adzaban alima. Orang yang zalim, yang terhindar dari rahmat, tersedia baginya azab yang pedih. Begitulah peringatan Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelasnya tadi, kalau kita sempat sholat di rumah bersama pasangan, apalagi bersama anak, dididiknya anaknya untuk qiyamul lail. Subhanallah. Dulu ada cerita anak yang dididik dari mulai sholat, dididik untuk qiyamul lail. Ayahnya qiyamul lail, ibunya qiyamul lail, kakeknya, neneknya satu rumah ahlu qiyamul lail, satu rumah ahlu tahajud. Anak ini mulai belajar salat umur 7 tahun, tidak pernah tinggal qiyamul lail. Qiyamul lail bagi mereka sama dengan salat fardu. Salat sunat sama tahapnya pada di dalam hati mereka, sama kedudukannya di hati mereka dengan salat fardu. Si anak itu dari dia kecil tidak pernah tinggal qiyamul lail. Tiba-tiba sakit bapaknya, koma di rumah sakit 15 tahun. 15 tahun koma bapaknya di rumah sakit. Berdoa dia di samping bapaknya di rumah sakit, duduk bapaknya. Dokter sudah pasrah, tidak mungkin lagi bapak ini sehat. Sudah 15 tahun koma. Jadi sebenarnya potensi itu ada di rumah Anda, ada di rumah kita. Didiklah istri, didiklah anak. Banyak kerumitan hidupnya bisa selesai dengan munajat, dengan doa kepada Allah. Kalau jaringan dengan Allah itu terbuka, membuka jaringan lewat tengah malam. Jangan tutup jaringan, jangan putuskan talian. Binalah jaringan dengan Allah dengan baik, agar kita dijaganya dengan baik. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.